Preview. Halo, salam. Selamat datang kembali di channel saya. Kita akan kembali melanjutkan tutorial Unreal Engine Basic kita yang tempo hari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke kamera ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya edit di sini. Yang pertama, lightingnya ini ada beberapa perbaikan. Saya sedikit rubah temperaturnya menjadi 4000 ya, supaya dia lebih soft, tidak terlalu putih. Yang lainnya juga ada sedikit penyesuaian. Oke. Kemudian kita akan tambahkan HDRI ya, HDRI. Nah, kita coba keluar dulu. Ini kita delete ya, blend ini kita delete. Oke, kita delete. Kemudian kita tambahkan HDRI. Kita masuk ke dalam saja, tambahkan HDRI ya. Caranya teman-teman pasti sudah aktifkan ini ya waktu kita pertama kali. Kalau belum, kita searching. Nah, HDRI backdrop ini sudah harus aktif ya. Jadi teman-teman harus aktifkan ini dulu, baru kita bisa masukkan HDRI. Oke, kita akan import dia ada di light ya. Kemudian HDRI backdrop, kita klik, kita bawa ke dalam sini. Kita aktifkan game mode G. Kemudian kita turunkan saja ya, kita turunkan sedikit karena posisi apartemen kita mungkin sekitar lantai 3 atau lantai 4, jadi agak sedikit ke bawah, tapi ya tetaplah kelihatan pepohonan di luarnya seperti itu. Jadi ini adalah HDRI bawaan dari Unreal-nya sendiri. Teman-teman kalau mau mengganti HDRI-nya bisa, teman-teman download dulu HDRI, kemudian nanti tinggal import saja ya sebagai tekstur ke sini, tinggal drag. Saya coba contohkan, saya carikan HDRI dulu. Saya ada contoh untuk HDRI ya, sebentar. Teman-teman kalau mau juga bisa download dari HDRI Heaven. Nah, ini ada beberapa HDRI yang sudah saya download. Kita coba untuk importnya ya. Teman-teman tinggal drag aja ini. Saya coba contohkan satu. Saya bawa ke sini. Seperti itu. Dia akan masuk di sini sebagai tekstur. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman pilih, kemudian teman-teman apply ya, sign di sini. Nah, dia akan mengganti dengan HDRI kita yang baru. Seperti itu. Ini juga bisa kita adjust ya. Ini ukurannya bisa kita perbesar lagi, umpamanya 500. Jadi dia lebih ini ya. Jadi ini posisinya memang kita tidak bisa atur. Jadi kita coba posisikan dia tidak kelihatan yang ini ya. Coba saya ambil lagi bawaannya ya. Nah, ini lebih bagus. Nah, di situ tetap dia ada. Kita bisa putar juga. Location-nya ini kita ini di default, kita putar ya. Ini bisa kita putar arahnya kita bisa putar, tapi agak sedikit berat. Jadi umpamanya teman-teman
90 atau kita putar 45. Coba lagi, kita coba bawa birunya itu di sana ya. Kalau dilihat dari dalam seperti itu. Jadi apa bedanya kita tambahkan HDRI atau enggak? Sebenarnya tidak ada bedanya, cuma kita lihat dari dalam itu kelihatan ada bedanya. Kita bisa tambahkan intensitinya seperti itu. Yaitu cara menambahkan HDRI secara basic ya. Oke, selanjutnya kita show FPS-nya. Oke, lumayan di sini FPS-nya agak drop. Satu lagi kita akan rubah sedikit, kita atur di project setting ya. Kita masuk ke render. Kita cari di sini. Kita turun saja ya. Kita turunkan saja. Kalau teman-teman tidak ketemu ray tracing. Nah, teman-teman di sini kalau yang belum aktifkan hardware ray tracing ini silahkan diaktifkan ya. Tapi teman-teman kalau yang tidak ada RTX mungkin tidak bisa, atau dicoba saja ini diaktifkan. Oke, kemudian ada reflectionnya. Reflectionnya ini bisa ditambah ya, dari 128 jadi 512 atau 1024. Itu saja yang saya update tadi. Kalau dilihat secara keseluruhan kita ke bawah, nah ini yang kita update dari 128 jadi 1024 reflection capture. Kemudian kita aktifkan support, bukan ini, use hardware ray tracing when available ya. Nah, apa maksudnya itu? Saya kecilkan saja ya. Kita coba masuk ke yang ada cerminnya ya, di dalam kamar mandi. Nah, kita lihat cerminnya. Kalau kita tidak aktifkan tadi use hardware ray tracing itu, nah ini seperti ini. Jadi reflectionnya agak sedikit kacau ya. Coba kita bikin shape 1 sphere ya, sphere. Kemudian kita ambil materialnya ini, mirror itu ini. Oke, kemudian kita apply. Nah, ini yang akan terjadi kalau lihat ini tempat tidurnya. Kalau kita tidak aktifkan hardware ini tadi, ray tracing ya, rendering, kemudian di use hardware ray tracing ya. Nah, coba saya akan centang. Nah, teman-teman akan melihat bedanya kan, use hardware ray tracing dengan tidak. Nah, dan jangan lupa teman-teman juga, kalau yang tidak mengikuti dari awal, kita setting di light-nya ya, di post processing ini kita cari refleksinya. Nah, pada reflection ini kita harus aktifkan ini ya, lumen reflection ini, quality. Ini kita centang ya, ini kita centang. Kalau tidak centang seperti ini.
kemudian ini, dan ini juga harus. Kalau defaultnya project default, kemudian kita pilih ini hit. Nah, itu yang harus kita aktifkan nanti. Oke, itu saja tambahannya. Ini reflectionnya sudah bagus ya. Begitu juga untuk di kaca, dia akan bagus ya, karena tidak ada kaca ya, kacanya tidak kelihatan. Sama juga dengan metalik ini. Coba kita ubah ya materialnya, teksturnya kita pakai aluminium ini, kemudian ini kita, nah seperti itu. Oke, itu tambahan sedikit untuk mengaktifkan hardware ray tracing ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba pasang kamera ya. Kita akan coba kamera itu dari sini. Dari sini kita akan menghadap ke living ya, dari sini ya. Oke, kita terus klik yang ada garis 3 ini, kemudian create camera here, create scene actor, scene camera actor. Oke, klik. Nah, kita sudah membuat kamera 1 ya. Kita bawa dia ke kamera 0 ini kita bisa delete ini, atau kita ulang ya. Create scene camera actor. Nah, dia ulang dari itu. Oke, biasanya 0 ya. Oke, yang aktor 0 kita lihat. Nah, supaya kita bisa lihat full screennya, kita bisa aktifkan dari sini. Kita bisa pilot scene kamera aktor 0, atau kita lihat di perspektif. Kita tekan ini, klik. Nah, dia ini sudah mode kamera aktor 0 ya. Kamera aktor 0 ini bisa kita ganti-ganti, kita bisa adjust lagi. Oke, sementara kita posisikan di sini saja ya. Nah, kita akan bermain ke detailnya. Oke, di sini ada banyak sekali opsi-opsi ya. Ini film backnya kita bisa ganti-ganti. Kita bisa pakai yang DSL seperti itu, dia akan semakin agak lebar. Kemudian kita bisa pilih yang lainnya lagi, film. Kemudian bisa pilih lain-lain lagi. Kita mulai dari yang paling ini ya. Nah, ini yang 35, kemudian bisa kita pakai juga yang 16, kemudian bisa yang 8 sorry. Ini dia semakin dekat semua. Oke, coba kita pakai yang super 35 atau super 16. Nah, kita tarik sedikit lagi. Atau kita pakai yang normal dulu dah, normal atau yang SLR semakin panjang. Oke, SLR saja, memajukan sedikit. Kemudian ini ada vokal kaleng, ini bisa kita rubah-rubah. Yang 16 dia semakin dekat, atau 20 bisa semakin dekat lagi. Kita coba bawa di 16 ya. Aperture-nya bisa 2,8. Silahkan teman-teman setting saja. Kemudian kita turun lagi
advance ya. Kalau kita mau menambahkan apa namanya, oke, setting. Nah ini dia fokus settingnya, ini fokus settingnya kita buka. Ini apa namanya, untuk kita bikin fokusnya, di mana fokusnya, karena ini masih general, saya belum coba yang itu. Oke, satu saja kita coba dulu ya. Oke, setelah itu untuk keluar ini kita tekan eject ini ya, stop ini ya, ini keluar, kemudian escape. Kita buat lagi satu kamera. Ini saya mau tarik aja ya, saya mau buat satu kamera yang fokusnya dia di kita bikin coba kamera dari sini. Kemudian kita sama kayak yang tadi, kemudian create sign kamera. Oke, tempat ini, kemudian kita perspektif, pilih yang baru kita buat ya, dia otomatis jadi kamera aktor 3. Oke, kita coba rubah ini ke yang 16 dulu. Nah, sekarang kita baru bisa coba untuk ininya ya, fokusnya. Saya mau coba fokuskan di sini. Teman-teman tinggal pilih eye dropnya ini, tinggal pilih gelasnya. Nah, dia akan fokus di sini. Seperti itu. Fokusnya ini juga bisa kita turunkan lagi supaya dia mau lebih fokus ya. Semakin di belakang semakin blur ya. Karena ini aperture-nya kita turunkan. Kalau kita naikkan lagi 4, nah itu nanti tapi berpengaruh sama render time-nya ya. Nah, kita coba aja satu itu. Kita edit sedikit, kurang glossy ya. Oke, seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita kameranya di mana tadi? Kameranya kita pilih ini. Kameranya ya. Itu kamera. Oke, kalau kita mau fokus di belakang, tinggal select aja ini eye dropnya. Nah, dia akan fokus di belakang dan ini yang akan ngeblur. Kita cek lagi 1,8. Nah, dia ini sangat gitu. Jadi itu permainan kameranya. Begitu. Teman-teman, waktu masuk kamera itu supaya dia tidak tidak bisa dirubah-rubah lagi settingan seperti ini, misalnya kita bisa masih geser-geser ya. Jadi teman-teman bisa matikan dia ya dengan cara kita klik kanan kameranya, kemudian di sini ada transformnya, lock. Jadi kita tidak bisa geser-geser lagi nih. Ini kita tidak bisa geser ya. Oke, itu sudah di lock. Jadi kita sekarang keluar lagi. Silahkan teman-teman pilih namanya. Ininya saya turunkan saja. Geser saja saja. Oke.
Oke, supaya rame. Sekarang kita buat view di mana lagi? Teman-teman silahkan atur. Bisa view, fokuskan view-nya di keran ini bisa. Dan tinggal teman-teman create sign kamera. Kemudian kita move dulu ya di kamera supaya terorganisir. Kemudian baru kita perspektif, kita pilih kamera 4. Nah ini dia, kita pakai yang 16 ya, 16 kita mundurkan sedikit. Kemudian kita select fokusnya ya. Jadi silahkan teman-teman bermain. Oke, kita punya kamera lagi. Jadi silahkan teman-teman atur enaknya di mana ya. Kita taruh saja kamera dulu di sini. Fixing kamera kita pindahkan ke dan kita kita jadikan dia 16 mili aja. Nah, dia sudah keluar. Kita perbanyak di sini 10 bisa. Kita begini ya. Oke. Silahkan teman-teman atur di mana cantiknya. Nah, saya lock di sini saja. Kita lock. Ya. Kemudian kalian juga bisa atur ya di sini di kameranya ini kalau kalian mau pakai post processingnya sendiri ya. Kalau tadi kan kita secara general pakai post processingnya di sana. Sekarang kita bisa atur post processingnya di bawah sini. Post prosesnya ini lens, kita bisa atur ini sendiri ya. Tapi dia tidak akan berpengaruh yang lain. Dia akan berpengaruh ke kamera kita saja yang kita pilih saja. Nah, seperti itu. Ya. Nilainya harus minus. Oke, yang lainnya juga bisa disetting, exposure-nya juga bisa disetting. Jadi dia tidak mengikuti bawaannya ya. Ini kita pakai juga atau 2 bisa, terserah teman-teman. Ini berarti dia masih sama dengan bawaannya karena yang bawaannya 3 juga. Oke, itu yang lainnya bisa. Chrome-nya, chromatic juga bisa ditambahkan ya, seperti itu. Ya, silakan teman-teman atur. Banyak lagi yang lainnya. Global illumination-nya sudah di
secara global di setting di post prosesnya yang duluan ya. Oke, save. Oke teman-teman, coba kita sekarang kembali ke kamera 0 ya, kamera 0. Kita coba aktifkan path tracing ini. Tapi sebelum kita aktifkan path tracing, kita setting di post processingnya ya. Kita cari path tracing. Nah, ini secara default tadi angkanya 32, kemudian ini 2048, yang lainnya mati semua. Ini saya sudah aktifkan tadi. Jadi kita ulang, kita set ini 7 ya, supaya tidak terlalu lama kita render. Kita set bounce-nya kecil saja dulu, kemudian sampelnya juga kita set kecil 500. Kemudian ini filternya biar dulu, kemudian ini dia mendukung emissive materials. Kemudian exposure-nya kita kasih 10 maksimal lah dulu. Ini kita aktifkan saja ya. Oke, ini kita tes dulu, kita save. Kemudian kita coba aktifkan path tracing. Mungkin teman-teman yang tidak punya RTX graphic card-nya mungkin tidak akan, entah, saya juga tidak pernah nyoba, tapi kita coba saja antara RTX ataupun tidak. Kita coba apakah ada hasilnya. Silahkan teman-teman komen bagi teman-teman yang tidak pakai graphic card RTX ya. Kita akan coba path tracing-nya. Oke, seperti ini path tracing-nya. Nah, untuk Unreal Engine 5.1 itu ini sudah ada progress bar-nya ya. Kalau Unreal Engine 5 itu belum ada progress bar-nya. Nah, ini biasanya hasil tampilan di Lumen dan path tracing itu agak sedikit berbeda ya. Ini kan path tracing, kita kembali ke Lumen, kemudian path tracing. Path tracing itu biasanya agak sedikit lebih terang ya. Ini path tracing. Nanti kita akan coba merendernya di path tracing dan di Lumen. Oke. Path tracing ini bukan hanya aktif di kamera saja ya, pas di viewport juga kita bisa aktifkan path tracingnya ya. Misal seperti ini, kita langsung aktifkan path tracingnya bisa. Dan kalau dilihat hasilnya itu dia jauh lebih bagus hasilnya daripada Lumen menurut saya sih. Di path tracingnya. Oke, hasil dari path tracing itu biasanya lebih terang ya. Jadi kita harus setting lagi. Kita bisa setting pada kamera yang akan kita render ya. Misalnya seperti tadi, dia post processingnya kita bikin terpisah. Nah, kita coba bikin seperti ini. Misalnya kita bikin kamera di sini, kemudian klik send kamera, kemudian kita aktifkan. Ya, kita pindahkan dulu kamera ya. Kemudian baru kita ambil. Nah, umpamanya kita aktifkan di sini. Nah, ini kameranya, kita biarkan saja. Kemudian kita ke post processingnya ya, post processing. Nah, di post processingnya kita aktifkan path tracing. Nah, kita akan lihat di sini dia terang sekali ya. Jadi kita bisa atur bloomnya di sini. Umpamanya kita mau sedikit ada bintang. Oke.
lambat dia karena dia memaksimalkan VGA-nya. Nah, kita bisa atur juga di exposure-nya ya. Kita aktifkan, dia pasti akan gelap dulu. Oke, satu, kita kasih satu. Oke, yang ini baru kita mainkan. Ini dua, ini tiga. Oh, tiga kita langsung tiga. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa set dia manual. Kurang terang, terlalu terang. Nah, seperti itu. Jadi lampunya agak sedikit terang atau tiga standar. Oke, kita setting dia secara manual ya di kameranya sendiri. Itu ya teman-teman, kalau kita lihat hasilnya tanpa path tracing, nah seperti itu. Dengan path tracing hampir sama sekarang. Oke, itu settingan kamera. Sekarang kita akan coba render ya. Kita akan coba render. Coba kita di kamera 0 saja ya, kita kamera 0. Oke, ini akan kita render. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk kita merender ini. Yang pertama itu dengan high resolution screenshot, dan yang kedua itu adalah kita membuat level screen, kemudian kita nanti akan render di mana dia, di movie render queue ini. Kita coba yang pertama ya dengan high resolution screenshot. Kita coba, tinggal klik, kemudian kita bisa ukurannya kita bisa jadikan 2 kali ini ya. Pokoknya kita jadikan 2 kali. Oke, ini hati-hati, kadang dia bisa crash ya. Entah kalau memorinya nggak kuat dia bisa crash. Kita coba, kita capture. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini hasil renderannya sudah langsung jadi. Jadi dia mengambil apa adanya di viewport ya. Walaupun viewport kita ada, saya aktif game mode-nya ya. Nah, walaupun dia ada ini, waktu kita capture, dia akan ada ininya. Jadi itu ya kelemahan dari screenshot. Jadi pas kita screenshot, usahakan kita di game mode ya, ada pada game mode. Jadi kita aktifkan game mode atau game view ini, tekan G. Jadi teman-teman harus matikan itu supaya dia tidak kelihatan. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan membuat render queue dulu. Buat level screen, kita add level screen. Oke, kita bikin di tutorial, kemudian kita bikin folder screen. Oke, kita bikin dia namanya kamera 0 ya. Tadi namanya kamera 0, save. Oke, nah akan keluar seperti ini.
Kemudian kita akan masukkan scene kamera actor 0 ini ke sequencer ini ya. Caranya kita bisa add di sini atau kita bisa ambil dari sini. Nah, di sini ada kamera 0-nya. Kita klik, kita drag ke sini. Nah, oke, setelah itu kalau kita cuma ngerender, kita tinggal drag aja ke sini, kita tidak perlu apa-apa kan, kecuali kita render animasi baru kita akan setting di sini ya. Jadi setelah ini kita akan render ya. Kita akan render dia di sini. Kita klik ini nanti akan masuk ke movie queue, kamera queue-nya ya. Nah, ini movie render queue. Nah, di sini teman-teman akan kamera 0-nya ini akan masuk ke sini. Render sequencer-nya ini dia akan masuk ke movie render queue. Nah, di sini kita juga bisa memilih kalau kita mau ganti kameranya, karena kita baru punya sequencer 1 yang namanya kamera 0. Nah, kemudian di sini kita harus setting ya. Kita setting dulu. Nah, case kita yang pertama kita akan render menggunakan metode lumen ya. Kita render lumen yang pertama kali. Kita klik di sini, di setting ini, unsafe config ini ya. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Kita akan masuk yang pertama. Ini adalah outputnya ya, output dari renderan itu sendiri. Jadi teman-teman kalau mau ganti PNG silahkan delete dulu. Kalau teman-teman mau ganti PNG delete dulu. Kemudian di setting sini ada PNG. Ini ya. Nah, jadi dia nanti outputnya akan PNG. Nah, kemudian yang ini kita biarkan saja. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini itu namanya mana dia? Anti aliasing. Ini ya, anti aliasing. Anti aliasing itu untuk untuk lumen itu silakan teman-teman bisa atur di sini sampelnya berapa. Kita kasih sampel kecil-kecil saja ya. Umpamanya di sini 1, ini kasih 250. Kemudian atau kita 2 kalikan ya. Jadi nantinya 500 nih totalnya ya. Kemudian kita klik ini override anti aliasing. Metodenya kita pakai yang MSAA ya. Oke. Kemudian kita output. Nah, output ini tempat kita akan menyimpannya ya. Umpamanya kita buat di saya punya foldernya itu tutorial. Kemudian kita buat render ya. Oke, klik di render, select folder. Kemudian ini kita biarkan. Kemudian ini tetap ukurannya ya. Silahkan teman-teman kalau mau ganti, umpamanya ukuran 2K atau 4K itu silahkan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini sekarang adalah yang ini, custom playback range. Ini kita harus centang, karena kalau tidak kita centang, di sequencer ini dia akan merender semuanya dari frame 0 ini sampai frame 150. Jadi nanti semua akan dirender sama dia, padahal kita tidak ada bikin perubahan. Kalau kita bikin movie baru dia akan kita render semua ini. Nah, kalau cuma untuk render satu view, kita pilih
dari frame 0 sampai frame 1 saja. Jadi dia akan render satu frame, atau kalau kita masih ragu kita bisa tambahkan lagi satu, jadi dia render 2. Oke, yang lainnya tidak perlu. Kalau teman-teman render movie tinggal mau diganti API nya silahkan. Oke, kemudian anti aliasing sudah, ini dibiarkan saja, ini PNG. Oke, kalau sudah tinggal kita save, bisa ya, ini kita bisa save as preset ya. Pokoknya kita taruh lagi di tempat tadi, di sequence-nya ini kita namanya ini render lumen, save. Nah, kita menggunakan render lumen ini ya, jadi dia otomatis settingannya sudah disimpan, kita save. Nah, dia pakai render lumen, kemudian tinggal kita render lokal. Render lokal, tinggal klik ini ya, kita tes. Oke, ini seperti ini. Nah, dia tercantum di sini ada kamera 0, kemudian total frame 2, kemudian ini waktu yang dibutuhkan ya, ini lapse time, kemudian estimasi time-nya. Nah, kemudian di sini frame 1 yang sedang dirender. Nah, kemudian ini samplingnya yang tadi, satu yang saya bawahnya 250, yang atasnya 2, jadi dia 2 kali 250. Oke, kita tunggu saja nanti, karena tidak banyak jadi dia sedikit cepat ya. Oke, saya akan pause, nanti saya akan lanjutkan lagi. Nah, sudah selesai, kita coba buka. Nah, ini adalah hasil renderannya ya. Jadi dia ngerender 2, frame 0 dan frame 1. Kita lihat, kita zoom seperti ini. Ini adalah hasil renderannya. Oke, itu yang lumen. Jadi nanti teman-teman bisa coba lagi ya. Pokoknya mau tambah lagi satu, kita harus bikin, kita kalau mau ngerender lagi satu, kita bikin sequencer lagi. Jadi kita buka di sini di sequence, kemudian kita add saja level sequence-nya, cinematic, kemudian kita add level sequence. Nah, namanya kamera 3, sepertinya tadi kamera 3 yang dibikin. Oke, kita double klik, kita masukkan kamera berapa sekarang, kamera 3 nih. Nah, nanti dia akan pindah ke kamera 3 ya. Nah, itu kamera 3. Coba kita fokuskan dia di gelas saja ya, kita fokuskan dia di gelas. Oke, ini saya delete ini ya. Oke, saya ulang saja, saya delete ya, del aja ya. Saya mau atur dulu, terus ya, fokusnya ya, saya mau fokuskannya ke sini. Oke, fokus setting. Nah, kadang dia seperti ini karena memori sudah sangat gini ya, jadi mesti di restart lagi nih Unreal Engine-nya. Jadi biasanya kalau permasalahannya seperti ini, biasanya VGA atau RAM-nya sudah overload ya. Kita coba restart dulu ya, nanti saya akan kembali lagi. Nah, ini setelah saya restart dia sudah kembali lagi teksturnya, low of memory dia tadi. Oke, sekarang kita munculkan lagi screen-nya ya. Ini kamera 3, kita buka, kemudian ini kita bawa ke sini. Oke, baru kita tekan ini
render this movie atau video atau render still image-nya ya. Klik. Nah, ini kamera 3 sekarang. Kemudian kita klik ini settingannya. Oke. Kita akan ambil atau kita load preset kita yang tadi kita sudah bikin. Nah, ini dia render lumen. Oke. Dia akan tersetting seperti tadi ya. Ini tidak perlu khawatir, dia tidak akan numpuk karena dia berdasarkan nama kameranya, kemudian frame berapa, kemudian anti aliasingnya juga kita samakan saja PNG. Kemudian outputnya ini kita satu aja ya, dia nyalanya kita bagikan satu. Oke, kemudian accept. Kita coba render ini ya, render lokal. Kita tes lagi saja. Oke. Oke, kita calculate. Nah, mulai render. Oke, 1, 2, 3. Jadi teman-teman kalau mempunyai VGA atau graphic cardnya bagus, dia akan lebih cepat mungkin ya. Punya saya cuman RTX 2060 Super, masih jauh. Oke, nanti saya akan percepat saja. Sudah jadi renderannya kamera 3, kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari render kamera 3 menggunakan lumen. Silakan teman-teman kalau mau merender lanjutkan yang lainnya silahkan. Prosedurnya tetap sama, bikin sequencer, kita save ya, kita bikin sequencer sini di cinematic, kemudian level sequence. Nah, sekarang saya coba kamera 4, tapi saya akan render dia menggunakan path tracing ya, menggunakan path tracing kamera 4. Coba kita cek dulu kamera 4 itu ini ya, kita perspektifnya di kamera 4. Coba kita tes dulu menggunakan path tracing. Nah, hasilnya dia akan seperti itu. Coba kita atur kameranya biar post processingnya ya. Post processing lens, kemudian exposure-nya kita coba atur ya. Kita coba min maxnya 1 gitu. Oke, kita exposure-nya kita jadikan 2. Secara default tadi dia 3 kalau yang post processing-nya yang di luar. Nah, coba kita pakai yang ini. Oke, sudah seperti ini, kita matikan. Kita coba render satu ini ya dengan metode path tracing. Kita buka kamera 4, kemudian kita masukkan kamera 4-nya ke sequencer. Sudah kita render di sini. Nah, tadi yang ini masih ada, kita bisa delete ya, biar dia nanti tidak, atau kita matikan saja kamera 4-nya. Nah, kita bikin settingan baru. Ini tetap kita pakai PNG. Kemudian ini kita delete. Kita ganti pakai path tracer. Nah, dia akan ganti menjadi path tracer ya. Path tracernya ini kita biarkan saja begini, biarkan saja. Kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi anti alias. Nah, di sini anti aliasnya kita harus perhatikan ya. Kita cek lagi di post process volumenya nih. Kita cari path tracing.
Nah, path tracingnya di sini kita sampel per pixelnya kita coba pakai 1000 ya. Nah, kita di sini juga harus jadikan dia sama 1000. Jadi kita bisa pakaikan ini 5, kemudian ini 100. Bawahnya kita dia pakai 100, ini kita 100 juga. 10. Jadi 10 kali 100 itu 1000. Jadi usahakan nilai ini sama dengan ini ya. Umpamanya dia 2000, nanti kita bisa 100, ini 20. Atau kebalikannya, yang atas 100 yang bawah 10. Oke, kembali ini kita centang. Kemudian ini kita pilih MSA. Oke, itu saja. Kemudian di outputnya masih di sini ya, di render. Kemudian ini sama, dan ini 0 dan 1. Startnya di 0, endnya di 1. Jadi dia ngerender 1. Nah, kita bisa save. Kita save as preset. Nah, kita pakai render path tracing ya, path tracing PT. Render PT. Rendering. Oke. Set. Kalau kita sudah oke, tinggal di set aja. Oke. Kita akan coba ya render. Ini akan lebih lama daripada render Lumen. Kita tes. Oke, kita tunggu. Kita lihat engine warm up nya. Nah, seperti ini ya, dia akan lama sekali, 1 off 1000. Nah, dia kelipatan 10, 20, 30 sampai 1000. Oke, saya akan skip. Saya akan pause. Nanti kalau sudah jadi saya akan share. Oke teman-teman, ini sudah jadi kamera 4 renderan dengan path tracing ya. Ini hasilnya. Nah, saya akan mencoba membandingkan kamera 3 ini. Yang ini adalah yang Lumen ya, saya tulis saya rename ini Lumen. Nah, kamera 2 ini akan saya bandingkan dengan renderan path tracing ya. Oke, ini saya close dulu, ini save. Saya akan bikin, saya buka kamera 3 ya, kamera 3 kita akan buka kamera 3. Ini kita tes dulu path tracing ya. Oke, ini path tracingnya kita atur lagi ya. Di sini ya. Oke, kita jadikan dia 2,5 supaya tidak terlalu terang. Kemudian belumnya progresnya agak lama, makanya dia kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi dia harus 1 ya. Oke. Kita kembali ke tip. Ini model Lumen ya. Oke, kita ke sequence ya, kita tambahkan cinematic level, tapi yang tetap kamera 3 kita pastikan path tracing ya. Oke, kita masukkan kamera 3. Oke, kita save, kita render, kemudian kita
Camera 3. Ini kita matikan ya. Nah, ini udah render pakai ray tracing ya. Oke. Oh ya, ini anti aliasingnya supaya kita tidak apa-apa. 10, 100, 1000 jadinya. Oke. Set. Oke, kita coba render dia ini menggunakan ray tracing. Oke. Warming up. Akan saya pause, nanti akan saya lanjutkan hasilnya. Ya, sudah jadi hasilnya. Kita akan lihat. Oke, mari kita akan membandingkan hasil ini. Ini adalah ray tracing ya, kamera 3 ray tracing. Oke, kita lihat ini adalah hasil dari render lumen, kemudian hasil ray tracing. Kita coba side by side ya, hasil dari lumen dan ray tracing. Oke, ini adalah ray tracing. Nah, yang di kanan saya ini adalah ray tracing dan yang di kiri adalah render lumen. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri mana yang terbaik, mana yang mau teman-teman bisa pakai ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita zoom ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa kulik lagi ya, bisa setting lagi teksturnya, lightingnya. Jadi hampir mirip sih. Ya, itu tutorial hari ini. Jadi kita sampai pada render menggunakan lumen atau menggunakan ray tracing. Oke, kita akan ketemu lagi pada next tutorial Unreal selanjutnya. Sampai jumpa.